Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudiatul Hasanah dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam C. Di sini saya akan menerangkan tentang materi Khulafaur Rasyidin. Disimak baik-baik ya teman-teman. Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, yaitu para khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala negara atau pemerintah setelah Rasulullah wafat. Rasulullah meninggal dunia tidak hanya sebagai seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Namun lebih dari itu, beliau juga seorang kepala negara yang memimpin suatu negara. Oleh karena itu, jabatannya sebagai kepala pemerintahan harus ada yang menggantikannya. Maka setelah Rasulullah wafat, para sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jumlahnya ada 4 orang, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sesudah Ali bin Abi Thalib, para pemimpin umat Islam atau khalifah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin, karena mereka merubah sistem dalam pemilihan secara demokratis menjadi kerajaan, yaitu kepemimpinan didasarkan atas dasar keturunan seperti halnya dalam sistem kerajaan. Yang kedua yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Khalifah pertama sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Wufah. Dipanggil Abu Bakar yang berarti ayah dari seorang gadis, karena memang Abu Bakar mempunyai anak gadis yang bernama Aisyah, yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang mula-mula masuk agama Islam atau yang pertama kali masuk agama Islam. Mendapat julukan As-Siddiq karena dialah yang selalu membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Di antara para sahabat Nabi, dialah yang tertua dan yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Dialah yang menemani Nabi Muhammad saat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Usianya 3 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Melihat kedekatan hubungan dengan Nabi tersebut, maka para sahabat, baik sahabat Muhajirin atau orang yang ikut hijrah bersama Nabi atau penduduk asli Mekah, dan sahabat Ansor atau penolong atau penduduk asli Madinah, semuanya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, usaha-usaha yang telah dilakukannya adalah: pertama, yaitu menghadapi para pemberontak yang terdiri atas orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, serta orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua adalah menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Tulehah, dan Sajjah Tamamiyah. Yang ketiga, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan, mengingat banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan menghadapi orang-orang yang murtad. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun.
Karena pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dalam usia 63 tahun dan dikubur di samping makam Rasulullah SAW. Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy dari Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, berwatak keras dan pemberani, tapi juga lemah lembut, sering menyamar sebagai rakyat jelata. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Khattab antara lain: yang pertama, pembagian wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian atau provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Hal ini mengingat semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Kedua, pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Perbendaharaan Negara atau Baitul Mal, Dewan Peradilan atau Qadil Qudah, Dewan Pertahanan, dan sebagainya. Ketiga, penetapan tahun Hijriah yang dimulai penanggalannya dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Keempat, pembentukan urusan kehakiman dan pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan lain-lain. Kelima, memperluas daerah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam ke beberapa daerah seperti Damaskus, Mesir, Babilonia, dan beberapa bekas jajahan Romawi Timur. Melihat keberhasilan Umar bin Khattab ini, banyak musuh dari negara lain hendak membunuh khalifah. Maka seorang tahanan perang Nahrawan yang bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah al-Majusi dari bangsa Persia dan menjadi hamba atau budak dari Mughirah bin Syu'bah, sakit hati dan dendam kepada Khalifah Umar bin Khattab atas hancurnya kekaisaran Persia. Maka pada suatu hari, tepatnya pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah putra Abdus Syam bin Abdi Manaf. Lahir pada tahun ke-5 Miladiyah di Mekah. Dia merupakan bangsawan Quraisy yang sangat kaya raya namun sangat dermawan. Oleh Rasulullah diberi gelar Dzun-Nurain, yang artinya orang yang mempunyai dua cahaya. Hal ini disebabkan karena Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu dengan Siti Ruqayyah, dan kemudian setelah meninggal dunia, Rasulullah SAW kembali menikahkannya dengan putrinya yang lain yang bernama Ummi Kulsum. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman telah berusia 70 tahun. Namun demikian, usaha dan jasa-jasanya selama menjadi khalifah sangat besar sekali bagi umat Islam, khususnya yang menyangkut usaha pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Melihat kondisi seperti ini, Khalifah kemudian membentuk suatu panitia khusus yang bertugas membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang sama ejaan maupun bahasanya. Yang termasuk panitia ini adalah Zaid bin Tsabit sebagai ketua, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kepada panitia Khalifah, Utsman berpesan agar berpedoman kepada hafalan para sahabat penghafal Al-Quran
dan jika terjadi perbedaan dalam dialek, maka dikembalikan kepada bahasa atau dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dengan dialek suku Quraisy. Panitia menyusun sebanyak 5 buah, masing-masing dikirim ke beberapa daerah seperti Syam, Kufah, Basrah, dan Mesir. Sedangkan yang satu tetap berada di Madinah untuk khalifah sendiri yang disebut Mushaf al-Imam. Di samping usaha pembukuan Al-Quran tersebut, Khalifah Utsman juga melakukan usaha perluasan daerah kekuasaan Islam. Sehingga pada saat itu Islam telah mencapai Afrika, yaitu Tunisia, Sudan, Tripoli Barat, dan daerah Armenia. Khalifah Utsman menghadapi pemberontakan dari beberapa golongan, di antaranya adalah dari Kufah dan Basrah. Demikian juga dari Abdullah bin Abu Bakar. Khalifah dikepung oleh para pemberontak selama 40 hari lamanya, sampai akhirnya beliau dibunuh oleh para pemberontak, yaitu Abdullah bin Saba pada tahun 35 Hijriah. Yang terakhir yaitu masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 35–40 Hijriah atau 656–661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil telah bergaul dengan Rasulullah SAW karena Nabi juga diasuh oleh Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad berkeluarga, maka Ali ikut dengan Nabi Muhammad. Ali lahir di Mekah pada tahun 661 Hijriah. 661 Masehi. Termasuk as-sabiqunal awwalun dan orang yang paling muda dari beberapa orang yang pertama kali masuk agama Islam. Karena pada waktu itu usianya baru 8 tahun, dia merupakan seorang pemimpin yang cerdas, jujur, pemberani, adil, dan pandai dalam strategi perang. Karena setiap peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, Ali selalu mengikutinya dan berada di barisan paling depan sebagai panglima yang mengatur strategi pasukan Islam. Setelah dewasa, Rasulullah menikahkannya dengan salah satu putrinya yang bernama Siti Fatimah. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah melalui musyawarah di kalangan umat Islam. Namun demikian, keadaan umat Islam pada waktu itu sudah mengalami perpecahan yang hebat. Banyak bermunculan golongan-golongan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka dalam hal kepemimpinan umat Islam. Banyak peperangan yang terjadi ketika masa pemerintahan Khalifah Ali, dan yang terpenting adalah peperangan Jamal dan Siffin. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, tetapi penerimaannya dari seluruh kekhalifahan Islam sangatlah sulit didapat. Ali bin Abi Thalib berkata tentang dirinya yang diangkat umat Islam sebagai khalifah itu merasa agak kurang senang, sebab di antaranya ada yang membunuhi Utsman bin Affan. Sekarang mereka berada di sisi pendukungnya agar bisa memboikotnya. Muawiyah, gubernur dari Suriah yang merupakan kerabat dari khalifah yang terbunuh, sangat menginginkan pembunuh dari sang khalifah diadili di muka hukum. Seperti yang diterangkan oleh tabi'in terkenal, Abu Muslim al-Khawlani. Dia datang bersama teman-temannya menanyai Muawiyah dan berkata mereka padanya, "Kamu menentang Ali dalam masalah khilafah atau kamu seperti dia?" Muawiyah menjawab, "Tidak, aku tahu benar bahwa dia lebih baik dariku. Tetapi kalian kan tahu Utsman terbunuh dengan keji, sedang saya anak pamannya dan juga keluarganya yang menuntut qisas kepada orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Maka kalian temuilah Ali dan katakanlah agar segera menyerahi para pembunuh Utsman."
Maka mereka mendatangi Ali dan menyampaikan hal itu kepadanya. Dan Ali menjawab, ia harus masuk boiat dan kemudian mereka tuntut hal ini kepadaku. Muawiyah berpendapat Ali bin Abi Thalib tidak berniat untuk melakukan hal ini, sehingga Muawiyah memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan membuat Ali bin Abi Thalib berniat memadamkan pemberontakan Muawiyah. Tapi walau demikian, yang benar menurut ulama adalah Ali hendak melihat kasus ini dari perspektif maslahah atau keuntungan dan mafsadah atau kerusakan, sehingga dia berpendapat perlu menahan dulu kasus ini, agar supaya umat Islam bersatu dulu, baru melakukan qisas. Apalagi pembunuhnya hanya 2-3 orang saja, dan salah satunya seorang budak yang diketahui dari Mesir. Diketahui di belakang pembunuh-pembunuh yang sedikit itu, kalau sampai qisas ditegakkan pada hari itu juga, maka kabilah-kabilah pembela pembunuh itu akan segera melakukan kehancuran yang lebih besar. Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, berpendapat bahwa Muawiyah memang memerangi Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mengingkari kepemimpinannya dan tidak bermaksud merebutnya untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia hanya menuntut agar terlaksananya qisas bagi para pembunuh Utsman dengan asumsi dia benar, tetapi dia salah dalam hal ini. Cukup sekian penyampaian materi tentang Khulafaur Rasyidin dari saya. Mohon maaf apabila masih kurang dalam penyampaiannya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.